buka, kemudian letakkan tangan kita di atas fundus ibu. Ya, di fundus uterus itu biasanya ada di atas umbilikus. Ya, di atas umbilikus kita letakkan tangan kita di situ. Nah, kita ukur selama 10 menit. Nah, mulai pengukurannya itu kapan? Ketika kita merasakan ibu kontraksi. Bagaimana kita tahu ibu kontraksi? Coba kalian pegang dahi. Apa yang kalian rasakan? Keras. Coba kalian pegang pipi. Yang kalian rasakan? Empuk. Coba kalian dagu, pegang dagu. Apa yang kalian rasakan? Keras. Sama dahi, kerasan mana? Dahi. Nah, ibaratnya ya, atau kalau kalian bandingkan perut ibu yang tidak berkontraksi itu seperti kita memegang pipi kita, lembut gitu ya, lembek. Nah, ketika dia mulai kontraksi, itu mulai terasa keras seperti di dagu. Nah, ya seperti kita pegang dagu nih, pegang dagu ada keras tapi masih ada lembut-lembutnya, ya kan? Nah, selanjutnya kita akan merasakan sampai dengan seperti kita memegang dahi keras banget gitu ya. Nah, itu berarti itu puncak kontraksinya. Nah, kapan kita mulai menghitungnya? Mulai menghitungnya adalah kita mulai merasakan seperti kita megang dagu kita, ya, mulai kontraksi. Terus nanti dia akan kontraksi sampai keras, ya, mengeras sampai kita seperti memegang dahi. Kemudian dia akan melembut lagi seperti kita memegang dagu lagi, dan terakhir seperti kita memegang pipi, berarti sudah relaksasi. Nah, kapan kita mulai menghitungnya? Kita hitung menggunakan detik ya. Jadi mulai si ibu keras ya, kemudian dihitung berapa detik, nah sampai dengan puncaknya, kemudian melembut lagi sampai tidak terasa. Nah, itu namanya 1 kali kontraksi. Nah, kita hitung berapa detik gitu. Ya, kita hitung tadi, ternyata 20 detik. Ya, kita hitung katakanlah 20 detik. Dan itu 1 kali kontraksi. Kita tetap letakkan tangan kita di sini. Ya, berarti sudah mulai nih menit pertama 1 kali kontraksi gitu kan. Nah, kemudian kita tunggu, ternyata 3 menit kemudian ibunya kontraksi lagi. Nah, kita hitung lagi durasinya, detik lamanya. Nah, kita hitung dari mulai terasa puncak sampai dengan dia tidak terasa lagi. 18 detik misalnya. Ya, masih ditaruh, berarti ini kontraksi yang kedua ya. Oke, kita tunggu lagi. Ternyata berarti tadi 1 menit, 4 menit, kemudian 4 menit berikutnya baru kontraksi lagi. Sekarang dia kontraksinya 25 detik ya. Terus habis itu kita tunggu, ternyata 10 menitnya sudah habis, sudah 10 menit nih dari kita hitung pertama kali ini. Nah, berarti sudah kita menghitung dalam 10 menit itu ada berapa kali kontraksi? 3. Durasinya 18 sampai 25 detik gitu. Jadi dalam 10 menit ada 3 kali kontraksi, berarti frekuensinya 3 kali, durasinya 18 sampai 20 detik. 25 detik. Itu kita menghitung kontraksi. Ya, sudah. Nah, sekarang kita akan memastikan kembali apakah sudah ada tanda persalinan yang lain, adalah pembukaan. Apakah sudah ada pembukaan atau belum? Ibu, setelah ini saya mau periksa dalam ya Bu ya. Saya mau periksa kemaluan Ibu, sudah ada bukaan atau belum ya. Nah, kita siapkan sarung tangan steril dan tapas DPT ya, dan bengkok. Nah, karena ini kita bukannya dari atas, tetap kita perhatikan privasi ibu ya. Nah, kemudian kita pakai sarung tangan. Ambil satu saja yang kanan ya. Kalian sudah belajar kurva hygiene kan? Sudah. Jadi nggak perlu ajarin lagi.
memeriksa ya apakah ibunya kontraksi atau tidak. Kalau ibunya kontraksi, kita tunggu sampai ibu tidak kontraksi lagi. Kenapa? Kalau kita lakukan pemeriksaan di daerah sini sementara ibunya sedang kontraksi, ibu merasa tambah tidak nyaman, ya. Nah, jadi biarkan ibu relaksasi, kemudian kita. Ini saya bersihkan dulu ya Bu ya. Labia mayora kanan, kiri, minora kanan, minora Kiri. kemudian Vestibulum. ya. Udah. Nah, ibu nanti saya masukkan jari ya. Nanti ibu tarik nafas dalam ya. Sekarang tarik nafas Bu. Iya, saya masukkan. Nah, cara masukkannya adalah ini bukan simbol ya. Jadi apa namanya, jari tengah dulu kita masukkan. Setelah jari tengah masuk, baru masuk jari telunjuk ya. Nah, kemudian baru kita lihat dulu apakah ada hambatan jalan lahir. Apa itu hambatan jalan lahir? Bisa kista ya, bisa tumor atau tali pusat yang menunggu keluar. Nah, kalau sudah ada tali pusat yang keluar, nah, langsung nih kita rujuk ya. Kalau ada seperti itu. Kalau ada tumor juga sama, harus kita rujuk gitu ya. Oh, ternyata hasil pemeriksaan tidak ada hambatan jalan lahir. Selanjutnya kita masuk ke atas lagi. Ini kan baru sampai vagina tuh ya. Nah, masuk ke atasnya lagi. Apa? Serviks ya, ujungnya porsio. Kita raba porsionya sudah lunak. Biasanya kalau sudah tanda-tanda persalinan itu porsionya sudah lunak. Kemudian baru kita masukkan jari kita ke introitus cervix ya, ke kanal cervicalis, ke lubang serviks. Katakanlah ini serviks, vaginanya di sini gitu ya. Ini lubang serviksnya. Nah, kita masukkan satu jari dulu. Nah, satu jari, kalau satu jari itu tidak masuk ya, berarti belum ada pembukaan. Bisa masuk, berarti belum ada pembukaan ya. Kalau seperti ini ibu belum ada pembukaan nih, masih lama gitu ya. Silakan ibu pulang lagi. Iya ya. Bisa kalau memang belum ada pembukaan, daripada dia lama di tempat di puskesmas gitu ya, malah ibunya malah stres kalau kelamaan ini. Lebih baik ibu pulang di rumah, ibu lakukan kegiatan jalan-jalan gitu ya, beres-beres rumah atau apa, pokoknya jalan gitu ya, untuk mempercepat pembukaan. Begitu. Nanti kalau ibu sudah rasa tidak tahan, nah baru datang ke sini lagi, lendirnya sudah semakin banyak, kontraksinya sudah semakin ini, boleh datang kembali. Biasanya kalau belum ada pembukaan itu kontraksinya masih jarang-jarang, makanya suruh pulang lagi gitu ya. Makanya ibu itu kalau kita melakukan pendidikan kesehatan ke ibu datang ke puskesmas itu kalau sudah teratur kontraksinya dan ibu sudah nggak tahan lagi, baru ke ini. Tapi kalau masih jarang-jarang tidak teratur ya pasti disuruh balik lagi ya, kita harus balik lagi ya. Oke, itu kalau pembukaannya belum ada ya. Tapi kalau saya lanjutkan masih pembukaan, pasien datang yang lain datang lagi nih kita periksa lagi pembukaan ya. Ternyata kita masukkan satu jari masuk tapi nggak longgar, berarti ini pembukaan satu ya. Kalau kita masukkan jari tetapi longgar, kita masukkan satu jari lagi. Oh, satu jari lagi ternyata ini pas, berarti ini pembukaan dua. Tapi kalau kita masukkan satu jari masih longgar, dua jari juga masih longgar gitu ya. Nah, berarti kita lebarkan jari seberapa? Nah, kalau misalnya ini 2 cm, dua jari 2 cm, berarti kalau masih longgar kita lebarkan jari kita ya. Lebarkan ini berarti 3 ya. Oh, ternyata masih lebar lagi. Lebarnya itu semana? Seginikah. Nah, kalau sudah tidak teraba si porsio, berarti pembukaannya lengkap. Tapi kalau misalnya segini, berarti ini 3 pembukaan 3 cm, atau lebarnya kira-kira segini, berarti ini kira-kira 5 cm begitu. Ya, jadi kan bukan pembukaan 10 jari masuk semua. Soalnya tadi yang Bu kirain semua jari masuk. Bukan gitu ya. Nah, sekarang setelah kita lihat masuk gitu ya ke serviks, oh ternyata pembukaannya 3 cm ini, berarti masih fase laten ya, kalau satu fase laten. Setelah itu baru kemudian kita cek ketubannya masih utuh atau tidak. Bagaimana cara kita tahu ketubannya itu utuh atau tidak? Kita bisa meraba seperti balon yang diisi air.
ya. Kalau kalian pernah pegang balon yang sempat diisi air, nah itu rasanya seperti itu tuh, selaput ketuban yang masih utuh, ya. Nah kalau misalnya selaput ketubannya sudah pecah, biasanya yang kita temukan adalah langsung kepala bayi, ya, ubun-ubun bayi yang kita raba, ubun-ubun kecil atau ubun-ubun besar, ya. Nah, posisinya itu di mana? Ubun-ubun kecil biasanya kalau ibunya punggung, kalau bayinya di punggungnya itu di sebelah kiri, perut ibu ya di sebelah kiri, biasanya yang kita raba adalah ubun-ubun kecil di kiri depan, gitu ya. Jadi kiri depan itu sebelah sini. Jadi sebelah sini kita raba ubun-ubun kecil ibu, bayi. Oke, sudah ya. Setelah itu baru selesai. Nah, kita lihat biasanya ada lendir dan bercampur dengan bercak darah, ya. Nah, kalau sudah kita tutup lagi ibunya, ini kita bereskan. Nah, ini kita letakkan di mana? Sebelum ditengkok di cairan klorin tadi. Nah, ya, cairan klorin tadi yang ini kita cuci dulu, baru kita masukkan, ya. Nah, baru kita jelaskan hasil pemeriksaan kita, Ibu. Ini hasil pembukaan Ibu baru 3, ya, baru 3. Kemudian ketubannya itu Ibu masih utuh, jadi masih lama waktu untuk Ibu bersalin. Nah, karena ketubannya masih utuh, Ibu boleh boleh berdiri, boleh jalan-jalan di sekitar sini, ya. Nah, jadi di kala 1 ini, kecuali kalau ketubannya sudah pecah itu mau tidak mau Ibu harus tetap di tempat tidur berbaring. Tetapi bukan telentang, boleh miring kiri, boleh miring kanan, boleh semi voller, boleh voller gitu ya. Tetapi tetap aktivitas semuanya di tempat tidur. Kalau ketubannya sudah pecah, tapi kalau ketubannya masih utuh, Ibu boleh jalan-jalan di sekitar, ya. Bisa lakukan posisi, di situ kan ada ya posisi-posisi saat persalinan gitu ya. Kemudian kita juga bisa ajarkan suami dan ibu keluarganya teknik-teknik pengurangan nyeri supaya berkurang nyerinya. Dan yang terpenting adalah karena kita sebagai penolong persalinan, kita harus standby, selalu berada bersama dengan pasien, ya, mengajarkan kalau ibunya sudah nyeri, kalau teknik pernafasan, ya, atau kita masase epidural, sambil kita ajarkan. Di situ juga sambil kita ajarkan nanti kalau sudah kapan boleh mengejan, gitu ya. Itu di kala 1 itu yang kita ajarkan. Waktunya lama panjang, ya, lama panjang. Katakanlah kalau bagi ibu yang primigravida yang belum pernah melahirkan, pembukaan setiap 2 jam itu pembukaan 1 cm, berarti 3 sampai berarti kurang berapa? Kurang 7 ya, pembukaan kurang 7, berarti 7 kali 2 jam berapa? 14 jam. Nah, sekitar itulah ya, 14 jam lagi. Itu paling lama, waktu paling lama katakanlah gitu ya. Tapi biasanya ada percepatan. Kalau sudah dia pembukaan 4 itu ke pembukaan 4 sampai pembukaan 8 itu biasanya cepat gitu ya. Tapi mulai melambat lagi dari pembukaan 8 ke pembukaan 10 itu agak lambat lagi. Tapi kita lakukan periksa dalam itu setiap 4 jam. Ya, setiap 4 jam. Kecuali ada indikasi ibunya tiba-tiba kayak kepengen BAB ya, atau ketubannya belum pecah tapi tiba-tiba pecah, karena kebanyakan ketuban itu pecah selama proses persalinan, ya, tidak kita pecahkan. Tapi in case dia sampai pembukaan lengkap belum pecah, ya harus kita pecahkan. Oke. Nah, itu kala 1, ya. Kemudian masuk ke kala 2. Masuk kala 2 biasanya ditandai dengan, ya, kalau misalnya itu kita pembukaan langsung lengkap ya. Begitu datang, ada ibu yang begitu datang kita lakukan periksa dalam, sudah pembukaannya sudah lengkap, langsung kita lakukan kala 2 gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak, biasanya ibu ada tanda-tandanya tuh. Nah, ibu suka memanggil kita, aduh udah kepengen BAB gitu ya, sudah kepengen mengejan gitu. Kemudian ketika kita cek perineum ibu gitu ya, perineumnya sudah menonjol, itu menandakan kepalanya sudah turun. Kemudian
anusnya itu sudah membentuk seperti huruf D, ya. Kan anus kan harusnya bentuknya bulat O ya, tapi karena ada beban di atasnya jadi tertekan, kan jadi atasnya kan jadi datar, jadi membentuk huruf kayak D, makanya disebut membentuk huruf D. Itu seperti itu, gitu ya. Huruf D kayak gimana? D besar apa D kecil lah, gitu ya. Nah, D kenapa D? D kan begini ya. Nah, ibu kan, gitu ya. Nah, kan seperti itu huruf D itu ininya. Oke, nah kita cek. Oh, ibu seperti pengen BAB ya bu ya. Iya ibu, ini anusnya juga. Jadi teknus perjol ya, tekanan pada anus, perineum menonjol. Nah itu tanda kala 2 ya. Saya periksa ya bu, pastikan. Nah ketika kita pastikan, nah berarti kita harus pakai Sarutan steril. tangan lagi. Ya, ini bisa dipakai lagi. Tapi saya mau pakai. Ya, daripada saya itu lagi. Nah, kita lakukan. Nah, sebelumnya kita harus pakai APD dulu ya. Pakai celemek. Jadi sebelum kita pakai sarung tangan, kita pakai APD dulu, pakai celemek, pakai masker ya, pakai Google gitu ya. Nah, baru kemudian kita buka. Ini ya. Saya sebetulnya nggak suka kalau ini kemudian ada ininya lagi ya. Yang dekat kita dekatkan yang dekat, dekatkan yang dekat, yang diperlukan. Ya, kita buka ininya, kemudian ya. Kemudian kita masukkan spet. Tadi yang sudah nah, masukkan spet ya. Pastikan masih tetap steril. Jadi kita masukkan ke dalam ini bak steril ya. Nah, sudah. Kemudian pecahkan ampul oksitosin ya. Pecahkan ampul oksitosin. Saya ambil ini, pecahkan ya. Ini saya nggak pecahkan ya, tapi pura-pura dipecahkan. Ya, terus pecahkan, sudah. Kemudian letakkan di sini. Baru saya pakai sarung tangan. Iya. Oke, baru kemudian kita masukkan oksitosin tadi ke dalam squid ya. Karena ini harus tetap steril, makanya begini tekniknya, caranya. Pastikan kencangkan dulu squidnya, baru kita buka dengan teknik sarung tangan, baru oksitosinnya kita masukkan, ambil ya. Nah, sudah hilangkan gelembung ya. Baru kemudian kita letakkan di sini. Dan baru kita ambil, lakukan periksa ke dalam ya. Tadi ambil ini lagi, apa namanya? Ini lagi, kita hygiene lagi ya. Nah, setelah itu baru periksa dalam langsung ya. Ibu, ini saya mau periksa lagi ya. Ibu tarik nafas. Oke. Nah, begitu kita raba nih, sudah tidak teraba lagi porsionya, sudah porsionya sudah menyatu dengan vagina. Berarti pembukaannya sudah lengkap. Oh ya Bu ya, pembukaannya sudah lengkap. Nah, ketubannya mau pecah apa belum? Belum. Oke. Ketubannya belum pecah ini Bu ya. Nanti saya pecahkan dulu ya. Nah, karena ketubannya belum pecah ya. Baru kita lepas dulu ya. Kita lepas ini. Kemudian ambil setengah pohor yang tadi ya. Kita ambil pakai sarung tangan, pegang dengan tangan kiri ya, tetap tidak menyentuh ujung sarung tangan. Kemudian kita masukkan lagi, maaf ya Bu, saya masukkan lagi ya. Oke, kita masukkan ini. Nah, kemudian ini kita masukkan ke dalam, menelusuri dengan posisi terbalik ya.
Nah, ini posisi terbalik. Kenapa harus terbalik? Biar Supaya nggak tidak. Nah, kalau kayak gini kan melukai ibu, ya. Jadi posisi terbalik kita ini. Nah, kalau sudah di dalam, kita pegang pakai tangan kita, kemudian putar. Baru kita torehkan ke Tuban. ketuban, ke selaput ketubannya, ya. Nah, tetapi sebelumnya harus kita, ibu harusnya di apa? Nah, pakein underpad ini atau pakai bedpan, ya, atau pakai ini apa namanya? Bengkok gitu ya. Tapi kalau takutnya ketubannya banyak, jadi harus ada bedpan di bawahnya gitu ya. Nah, ini kita pakai ini saja, ya. Sebelum ini, ibu diangkat bokongnya, coba diangkat. Ibu angkat bokongnya, Bu. Oke, mudah. Oke, letakkan lagi. Nah, kita ini di sini. Kita ulangi lagi ya. Tekan sini. Masuk, putar. Nah, biarkan airnya mengalir di sini. Nah, kalau sudah, ya sudah. Ini kita buang dan sarung tangan kita ganti. Ya, sarung tangan kita ganti. Oke? Oke. Saya tidak ganti sarung tangan. Tapi pura-puranya ganti sarung tangan. Ya. Nah, sebelum kita pakai sarung tangan, kita lepas sarung tangan, kita pimpin ibu meneran dulu nih. Ya, pimpin ibu meneran. Ayo Bu, ini sudah waktunya ibu ini ya. Karena kepalanya masih di host 3, belum sampai host 2, 4 gitu ya, belum sampai ke ini. Ya, ibu sekarang kalau ibu merasakan ingin mengejan, ibu sekarang mengejan ya. Ini sudah ini waktunya nih. Ayo hitung 1, 2, tarik nafas dulu ya, yang dalam. Ayo, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan lagi. Oh iya, sekarang dorong Bu ya. Iya, pinter ya kan. Ini ada kemajuan ya Bu ya. Oke, kemudian ibu istirahat dulu nggak apa-apa, tarik nafas, kemudian dorong lagi Bu. Ya, nah, ya. Jadi bukan, ayo Bu cepetan. Nah, bukan seperti itu ya, tapi tetap tenang, tetap kalem gitu ya. Jadi apa namanya, ibu ikuti bayinya ya, ikuti bayinya ingin ngejan, ibu ngejan, bayinya berhenti, ibu berhenti gitu ya. Nah, biasanya kalau sudah berhenti ini tidak ada kontraksi, keinginan mengejar itu hilang. Tapi begitu kontraksi pengen ngejar lagi gitu ya, seperti itu. Nah, begitu kita sudah melihat kepala bayi itu sekitar 3 sampai 5 cm di vulva ya. Jadi kan kelihatan 3 sampai 5 cm. Ya. Nah, sudah begini ya. Nah, tutup lagi. Kita letakkan. Saya belum pakai sarung tangan. Nah, jadi kita letakkan ini di atas perut ibu, ya. Nah, baru kita pakai sarung tangan dua-duanya. Ya, 1, 2. Mana ribet. Nah, ya. Nah, kita pakai dua-duanya. Kemudian ibu, ayo ibu. Ya, ini sudah bagus ya Bu ya. Nah, tangan kita bagaimana? Begitu bayi sudah keluar ya, tangan kita itu memegang perineum. Jadi di antara, jadi kayak gini, tenang ya, memegang perineum. Yang tangan yang satu itu memegang kepala janin, tapi bukan didorong ya, tetapi hanya ditahan supaya apa? Supaya tidak, bayi itu tidak terlalu cepat ininya keluarnya. Karena kalau bayi terlalu cepat keluarnya berarti terlalu ekstensi gitu ya, perineumnya bisa sobek gitu ya. Nah, jadi mulai ya. Kita buka saja ya. Susah. Wow. Kita buka karena kalau nggak dibuka agak susah ya. Bongkar pasang. Mana ini? Itu masih satu lagi. Nah, Satu lagi. oke. Wow. Ya. Nah, jadi kalau punggung hasil leopod punggung bayi itu di sebelah kiri ibu,
maka posisi janin itu adalah begini, ya. Tetapi begitu dia kan yang keluar dulu kan kepala ya. Begitu kepala itu mau keluar, dia melakukan internal rotasi. Jadi katakanlah saya bayinya ya ngadep ke sana, kemudian saya mau keluar punggung. Nah, dia akan menengok begini kepalanya. Ini bisa, tapi ini nggak bisa nengok, jadi susah gitu ya. Nah, jadi kepalanya itu akan menengok ke arah punggung ibu gitu. Jadi menengok gitu ya, menengok ke arah punggung itu dia namanya sambil turun sambil dia seperti menengok. Jadi internal rotasi ya, menghadap punggung ibu gitu. Nah, berarti kan bayinya tuh kayak gini kepalanya ya. Abaikan punggung ya, abaikan punggung bayi, tapi kepala bayi ya. Nah, berarti kepala bayinya itu nanti begini ya. Nah, dia itu kemudian melakukan ekstensi ke atas. Nah, baru ini kan kepala sudah keluar. Setelah kepala keluar, bayi akan kembali. Nah, tadi kan begini, nengok begini ya. Dia akan keluar gini. Nah, sudah keluar, dia akan balik lagi ke sini. Gitu. Jadi ya dia akan kepalanya itu searah punggungnya begini. Namanya eksternal rotasi. Tapi dia muter sendiri, bukan kita yang memutarkan gitu ya. Jadi biarkan saja begitu kepala keluar gitu ya. Biarkan saja dia melakukan rotasi eksternal. Nah, setelah ini baru kita lakukan pegangan biparietal namanya. Ya, jadi kita pegang di atas, di bawah dan atas samping kiri kanan kepala bayi, kemudian baru kita tarik ke bawah untuk melahirkan bahu atas, kemudian tarik ke atas untuk melahirkan bahu bawah. Nah, jangan bilang kanan kiri karena kan bisa saja si bayi itu posisinya begini, ya. Nah, sekarang dia posisinya begini, jadi begini ya. Tarik. Nah baru kalau sudah lahir semua, baru kita beralih ke bahu. Nah, kita tarik lagi pas ke bawah sampai dengan bayinya keluar semua. Ya, kalau normal ya bayinya langsung menangis spontan ya. Nah, bayinya menangis spontan gitu ya. Nah, begitu bayinya spontan ya kita periksa dia cukup bulan ya, betul. Intinya kemudian tanda-tanda bayi cukup bulan. Kemudian dia menangis spontan ya sudah, dia udah bayi bugar namanya, langsung kita taruh di perut ibu gitu ya. Nah, kita letakkan di perut ibu, kemudian kita keringkan kecuali telapak tangan ya. Kita keringkan kecuali telapak tangan. Nah, kalau sudah kita periksa ada bayi lain atau tidak. Ya, kita periksa ada bayi lain atau tidak. Karena kalau tidak, iya memang saat di WC kelihatan bayinya satu. Kemudian saat Leopold juga bayinya satu. Tapi bisa saja ada bayi lain yang tidak terdeteksi. Jadi kita harus pastikan ya, kita periksa lagi, tidak ada bayi yang lain. Nah, kalau sudah seperti itu, baru kita lakukan suntik oksitosin ya. Kita ambil oksitosinnya ya, suntik swab alkohol ya, alkohol kemudian di sepertiga paha atas bagian luar itu ya, suntik dulu ya. Nah, kemudian baru tunggu plasenta ibu lepas sendiri. Oh, bisa lepas sendiri. Jadi harus lepas sendiri, jangan dipaksa ya. Oke, nah Nanti lepasnya gimana? Bagaimana bayinya? Sambil kita menunggu ini, kita klem. Setelah 2 menit kita klem tali pusat ya. Makanya tadi harus dipindahkan ke sini. Kita klem tali pusatnya sekitar 3 cm dari umbilikus bayi ya. Kemudian kita ambil satu lagi. Sebelum kita klem yang satunya, kita urut dulu ya untuk mengalirkan darahnya supaya tidak kemana-mana. Jadi
darahnya itu diurut dari arah bayi ke arah ibu. Baru kita ya, kemudian baru kita potong ya. Nah, pastikan tangan kita melindungi bayi ya. Nah, jadi tangan kita di bawah, baru kita potong set ya. Nah, kalau sudah dipotong, ketika sudah dipotong kan harusnya ini ke sini gitu ya. Si apa namanya, klem ini kan harusnya di sini gitu ya. Udah di sini harusnya. Nah, kemudian baru kita klem. Klemnya di bawah yang ini ya. Nah, baru kita ambil. Nah, baru kita letakkan si bayi ke dada ibu untuk IMD. Berarti ini lepas ya. Nah, bayi IMD ya. Kalau ini basah kalau ini basah, ganti selimutnya yang baru ya. Kasih topi ya. Nah, biarkan si bayi, biarkan kontak pertama dengan ibunya, dengan ayahnya, mau diazanin juga boleh atau interaksi, pokoknya biarkan mereka berinteraksi keluarga itu. Nah, kita fokus ke ibu gitu ya. Nah, kita tunggu plasenta itu lepas sendiri gitu ya. Karena kan ini kan dia akan nempel di uterus ya kan, akan nempel di uterus. Setelah bayi lahir harusnya dia lepas sendiri. Nah, tanda-tanda lepasnya plasenta itu biasanya tiba-tiba uterusnya itu seperti memuncak gitu ya, seperti membulat ya, keras ya, kontraksi, kemudian darah keluar gitu ya. Nah, untuk memastikannya kita lakukan peregangan tali pusat terkendali ya. Ini kita dekatkan dulu ke ibu, jadi tekuk dulu ya, karena kalau tidak ditekuk darah memuncrat kemana-mana ya. Nah, sudah, kita regangkan. Diregangkan itu kita regangkan, bukan ditarik ya, kita regangkan. Saat kontraksi kita lakukan dorongan kranial, jadi kita dorong perut ibu ke bawah atas gitu ya, ke bawah atas. Nah, kita dorong. Nah, kalau ketika kita dorong ke bawah atas, tali pusat ini menjulur keluar, berarti plasenta sudah lahir. Tapi kalau justru masuk ke dalam, berarti plasenta belum mau lahir. Lepas ya. Kalau menjulur berarti plasenta belum lepas, sudah lepas. Tapi kalau masuk kembali berarti plasenta belum lepas. Kalau belum lepas ya berarti kita tunggu ya sampai plasenta lepas sendiri gitu ya. Oke, ini sekarang kita lakukan dorsokranial, kemudian menjulur berarti lepas. Kita tarik terus sambil terus didorong ke ya, sambil didorong ke bawah atas ya, sampai terus kita tarik. Nah, kalau ini kepanjangan ya kita pindahkan lagi gitu ya. Kita dorong, tarik lagi gitu ya. Nah, sampai ke ini agak dia bukan plasenta ya. Kalau beneran nggak akan susu gitu ya. Nah, kalau sudah di ini kita tangkap dengan tangan kita, kemudian kita putar searah jarum jam. Kenapa? Di sini itu nanti ada selaput ya, selaput yang tadinya membungkus bayi. Nah, ini pastikan sudah keluar semua ya. Kemudian kita cek, tangkupkan seperti ini, kita cek kotiledon. Kotiledon itu seperti ini nih. Kan plasenta kayak ada bagian-bagian. Nah, tekstur kan bagian ya, itu namanya kotiledon ini. Nah, ini bisa lepas begini kotiledon ini ya. Nah, pastikan tidak ada kotiledon yang lepas. Kalau seperti ini berarti kan ada kotiledon yang lepas nih. Nah, kemungkinan tertinggal di sini, ini harus kita keluarkan gitu ya. Nah, kalau tidak, katakanlah ini tidak ada yang lepas, sudah berarti kita lihat arteri dan venanya. Ada berapa arteri dan berapa vena? Harusnya di tali pusat. Berapa arteri? Dua arteri, satu vena.
ya. Ini sudah kita lihat. Nah, baru kita kemudian kita ukur panjangnya berapa ya. Saya pakai jari kita sudah prediksi jari kita itu satu kilanya itu berapa, katakanlah 12 cm kali 7. Nah, berapa tuh hitung ya. Berarti panjang tali pusat ini, insersinya di tengah ya. Nah, kemudian ketebalan kotiledon itu sekitar 3 cm, ketebalan plasenta. Letakkan di tempat plasenta. Nah, kalau sudah, biasanya tangan kita penuh darah nih. Nah, kita cuci tangan di tadi cairan klorin tadi ya. Kita cuci tangan, baru kita cek jalan lahir. Kita pasang lagi ya jalan lahir. Pasang ya. Oke, nah kita cek jalan lahir ya. Lihat dulu. Nah, cek ada ruptur apa tidak. Kalau tidak ada ruptur, oh ternyata utuh nih, ya sudah ya, tidak perlu dijahit. Tapi ternyata oh ada sobekan tapi hanya mukosa, butuh dijahit ya? Enggak. Oke, kemudian kita cek kalau misalnya ya sudah tidak perlu dijahit ya kalau grade 1. Tapi kalau grade 2, grade 3, grade 4 itu harus kita jahit ya. Di buku ada grade 2 itu berapa, apa yang sobek ya, sampai mana gitu ya, ada di situ. Katakanlah ini hanya mukosa saja, jadi kita tidak perlu jahit ya. Oke, kalau sudah kita bersihkan ibu ya, kita bersihkan ibu. Tadi kan harusnya ada air baskom satu lagi yang bersih, air hangat ya, kayak waslap ya, kita bersihkan ya. Nah, bersihkan satu kali usap, satu kali isi ya. Kemudian bersihkan satu lagi. Nah, baru yang terakhir bagian bawah. Nah, ininya kita ganti. Apa namanya? Alasnya ya. Platnya kita ganti yang baru. Setelah itu sudah kita masuk kala 4, monitor setiap 15 menit 1 jam pertama, kemudian 1 jam kedua setiap 30 menit. Apa yang kita monitor? TTV ibu, kemudian kontraksi, pastikan kontraksi uterusnya itu kontraksi ya. Kita cek, pastikan uterus ibu keras ya. Kemudian lokia, pastikan tidak, lokia itu keluarnya tidak banyak. Kalau dalam 1 jam ya, ini dalam 1 jam petnya tuh penuh gitu ya. Nah, berarti kemungkinan ada perdarahan, di sini kontraksi. Tapi kalau misalnya tapi kontraksi perdarahan terus, kemungkinan di jalan lahir ada yang perdarahan. Begitu. Ya. Nah, baru kemudian setelah ibunya beres, kita cek bayinya sudah ketemu nggak, belum sama putingnya ibu. Ya biasanya 30 menit dia sudah ketemu. Tapi kalau misalnya 30 menit belum ketemu, kita tunggu 1 jam. 1 jam belum ketemu, biarkan si bayi menempel di dada ibu sampai 2 jam. Kalau sudah 2 jam, baru kita periksa bayinya ya, timbang berat badan, cek anusnya ada atau tidak, lingkar kepala, lingkar dada, panjang badan gitu ya. Nah, kemudian diberikan salep mata profilaksis, vitamin K, kemudian imunisasi, BCG biasanya gitu ya. Nah, gampang kan? Masya Allah. Ya, gampang sekali ya. Itu persalinan ya. Kalau bisa bongkar pasang gampang. Ya, memang panjang persalinan itu. Ya, makanya hanya saya yang mau, yang lainnya pada nggak mau tuh. Nah, 2 kan. Ini kan digunting kan? Ya. Nah, ketika digunting lepas nggak ini? Lepas kan, harus, karena ini nggak bisa harusnya digunting. Tapi kalau saya gunting, saya dimarahin sama Mbak Eli kan? Iya nggak? Ya, jadi nah harusnya begini nih ya. Step 1 masih di sini gitu ya. Step 1 masih di sini, nah ini di sini. Nah, 1 aja udah gitu maksudnya. Nah, ini baru di
dikasih ini ya, dikasih ini, ya udah ini dilepas. Dah, kan flapnya udah jadi ya. Kok bayinya nggak keluar, nggak turun gitu ya? Kita cek kandung kemihnya, ternyata kandung kemihnya penuh. Ibunya kan nggak bisa pipis karena posisi mengejan ya. Jadi kita keluarkan pakai kateter, ambil bengkoknya ya. Taruh di sini bengkoknya, masukkan ini ke dalam orifisium uretra. Nah, kemudian biarkan ini mengalir keluar. Begitu. Ini yang kateter urin ya, in case saja kalau memang ada. Tapi kalau misalnya tidak ada ya tidak perlu ya. Terus ini Bu, gimana? Nah, ini itu biasanya rutin digunakan kalau bayi ketubannya itu keruh ya, dan bayinya itu tidak langsung menangis gitu ya, baru ini kita. Tapi kalau bayinya begitu keluar langsung menangis ya, spontan keras gitu ya, nggak perlu ini lagi. Tapi kalau bayinya menangis atau tidak menangis atau menangisnya itu lemah, nah baru kita pakai ini ya. Ini kita tarik, dorong dulu mulut dulu ya, cairan di mulut kita hisap, kita buang, kemudian hisap lagi hidung, buang lagi, nah hisap lagi hidung satu lagi, nah begitu. Oke, harus di episiotomi ya, ada indikasinya. Jadi begitu bayinya, kepala bayinya apa namanya, nah ini ya, kepala bayinya mau keluar gini, ternyata perineumnya itu membiru, pucat gitu ya, tipis gitu ya. Nah, itu tanda-tanda mau ruptur. Dan bayinya susah keluar gitu ya. Kadang biasanya pada bayi prematur itu harus melebar. Walaupun tidak ada tanda-tanda untuk ruptur, tapi untuk melebarkan jalan lahir perlu dilakukan episiotomi. Jadi, sudah saat ibu kontraksi kita gunting saja. Bisa medial ya, di tengah. Kita guntingnya di tengah ibunya gitu ya. Atau mediolateral begini atau begini, tapi yang terbanyak adalah yang medial karena ini lebih tipis ya, kalau yang ini agak tebal. Nah, cuman memang ini kelemahannya dekat anus gitu ya.